banyak lagi. Empower, kasih tepuk tangan paling meriah, shout out, ada yang mau buka mic-nya, mau unmute, mau teriak. Pastor Rockwell! Thank you so much, Pastor Brian, for the very amazing introduction. Oh, very beautiful. Gue flatter, tau gak sih? I Empower, good to see you. Aduh, it's good to see you, teman-teman. Lihat Pastor Brian Nelson lagi, ngeliat teman-teman semua. Hari ini, saya mau bawa kita ke dalam sebuah perspektif perenungan yang berbeda. Kenapa? Karena saya mau aja kita menatap masa depan kita yang juga ada, tapi juga kita ingat masa lalu kita sambil kita hidup di masa sekarang. Karena saya tahu yang dengerin bukan cuma ada yang udah berkeluarga, ada yang masih single, ada yang punya pacar, ada yang lagi udah taken, ada yang taken for granted, ya terserah lah keadaan status itu seperti apa. Tapi today I want to talk to you something powerful, yaitu bulan ini kita bicara soal keluarga, jadi judulnya adalah The Power of Home, kekuatan sebuah suasana rumah. Saya akan lanjut langsung kita buka di ayat Kejadian 1, 26 sampai 27. Selanjutnya boleh langsung lanjut. Berfirman Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakan dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Teman-teman, kalau perhatiin baik-baik ayat ini, ada sebuah kebutuhan, ada needs di Taman Eden. Taman Eden adalah taman yang sempurna, tapi ribuan tahun lalu ternyata ada satu kebutuhan yang sangat penting tentang bagi siapa yang akan mengurus ikan-ikan di laut, mengurus seluruh bumi, ngurusin banyak hal yang binatang melata yang merayap di bumi. Jadi, nah ini ada sebuah kebutuhan yang Tuhan mau solve. Dan ini yang menarik. Tuhan nggak solve dengan cara mungkin dikirimin malaikat satu kompi, atau Tuhan nggak mau solve dengan cara kirim dia turun sendiri dan dia ngeberesin sendiri. Tuhan nggak solve dengan cara membuat ikan-ikan berevolusi, tapi Tuhan solve ya dengan cara menciptakan laki-laki dan perempuan. Wow, ada needs yang Tuhan mau solve, and how He solve the problem is through creating family. Wow, coba ditahan dulu di sini. Ada satu problem yang Tuhan mau solve Taman Eden, dan yang cara dia menyelesaikan adalah dengan menciptakan keluarga. Jadi artinya keluarga adalah sesuatu yang sangat baik, keluarga adalah sesuatu yang sangat berdampak, keluarga adalah sesuatu yang powerful dan purposeful. Dan hanya karena banyak distorsi di dalamnya, tidak berarti keluarga sebenarnya kehilangan desainnya. Sejauh ini aman, teman-teman? Saya tahu nggak semua di antara teman-teman dari keluarga yang terbaik. Saya tahu nggak semua di antara teman-teman lahir dari keluarga yang sehat. But hanya karena banyak distorsi dalam nilainya, tidak berarti dia kehilangan kuasa dan desainnya. Ya, lanjut slide berikutnya. Sekarang kita menjelaskan dulu, apakah definisi keluarga menurut firman Tuhan. Itu ada dua terjemahan yang saya membagikan sama teman-teman. Satu dari terjemahan tradisional, yaitu keluarga artinya a group of one or more parents and their children living together as unit. Jadi tradisional mengatakan bahwa keluarga adalah laki-laki dan perempuan, dan kemudian laki-laki kadang menempati peran sebagai ayah dan suami, dan perempuan menempati peran sebagai ibu dan istri, dan akhirnya punya anak, dan akhirnya mereka menjadi satu unit. Nah, Biro Sensus dari Amerika memberi tambahan perspektif yang dalam dengan sebuah keluarga, yaitu a family is a group of two people or more related by birth, atau terkait by birth, marriage, or adoption. Jadi keluarga itu sesuatu, nggak selalu keluarga itu bicara seseorang kita nikahi, tapi juga tempat di mana kita dilahirkan itu keluarga. Jadi nyambungnya bisa karena kelahiran, bisa karena pernikahan, dan juga bisa karena adopsi. Nah, poinnya kenapa saya bahas hal ini, supaya teman-teman tahu the real definition of family. Kenapa? Karena artinya, walau kamu belum menikah, kamu sebenarnya sudah punya keluarga. Sebenar-benarnya, by definition ini. Kenapa? Karena setiap kali saya suka dicek sama tukang salesman atau tempat orang salesman kartu kredit suka nanya ke saya, misi Pak, sebenarnya mau nanya, sudah berkeluarga atau belum? Saya bilang, ya tentu saja saya sudah berkeluarga. Kamu pikir saya lahir dari mana? Batu gitu? Atau Kinder Joy?
atau lahir dari kaleng kongguan gitu. No, semua orang sudah punya keluarga. So, jadi, nah yang orang suka lupa adalah, nah karena saking keluarga itu penting, keluarga adalah institusi pertama yang diciptakan Tuhan, teman-teman. Tuhan pada waktu menciptakan Taman Eden, dia tidak ciptakan gereja, dia tidak ciptakan Empower, dia tidak ciptakan Yayasan Cinta Anak Bangsa atau non-profit organization, tapi yang pertama diciptakan adalah keluarga. Jadi keluarga itu sesuatu yang luar biasa. Keluarga adalah satuan terkecil dalam masyarakat kita. Dia itu seperti sel, dan sel banyak ini berkumpul dan membentuk satu jaringan, dan membuat kita jadi satu masyarakat yang besar. Makanya nggak heran kalau, yuk slide-nya dikeluarin, bahwa strong family creates strong nation. Broken family creates dysfunctional nation. Jadi bangsa yang powerful, bangsa yang kuat, itu sebenarnya terdiri dari kumpulan keluarga yang kuat. Dan kalau ada negara yang berantakan, itu kita bisa cek ukur yang paling dalam ya, pasti ukur ternyata mungkin rata-rata keluarganya yang bermasalah. Jadi teman-teman perlu mengerti hal ini, bahwa pada waktu teman-teman punya keluarga yang sehat, teman-teman sedang berkontribusi pada negara ini. Jadi makanya sangat penting bagi teman-teman, apapun yang terjadi, saya berdoa, siapapun yang teman-teman menikah, ataupun nanti punya anak, atau apapun, saya doa saya cuma satu, dan semua di antara teman-teman bisa punya keluarga yang baik. Kenapa? Karena minimal saat kamu punya keluarga yang baik, dan kamu mendidik dia, atau kamu dari keluarga yang sehat, kamu sedang berkontribusi dalam bangsa ini. Are you okay so far? Mari kita lanjut ya. Nah, Australia meneliti ada begitu banyak tindak kejahatan. Ternyata asal ya, karena ada masalah di dalam keluarga. Ada masalah dalam keluarga. Jadi, keluarga itu adalah pintu masuk kita ke dunia ini. Nah, saya buka dari satu ayat di kitab Mazmur yang pada waktu saya buka ini sangat menyentuh hati saya. Teman-teman kita bisa cek di Mazmur 68 ayat 4-6. This is so beautiful. Saya harap teman-teman bisa nangkep isi hati Tuhan pada waktu ayat ini saya bacain. Mazmur 68 ayat 4-6 dikatakan, bernyanyilah bagi Allah, mazmurkanlah namanya, buat jalan bagi dia berkendaraan melintasi awan-awan. Namanya ialah Tuhan, beria-rialah di hadapannya. Dia adalah Bapa bagi anak yatim dan pelindung bagi para janda. Itulah Allah di kediaman yang kudus. And this is so beautiful. Allah memberi tempat tinggal kepada orang-orang sebatang kara, yang mengeluarkan orang-orang tahanan sehingga mereka bahagia. Tapi pemberontak-pemberontak tinggal di tanah yang gundul. This is powerful. Saya nggak tahu ekspektasi teman-teman itu siapa. Saya nggak tahu ekspektasi teman-teman tentang Tuhan itu apa. Saya nggak tahu, mungkin ada beberapa di antara teman-teman bukan Kristen. But let me tell you something. Siapakah Tuhan itu? Tuhan adalah Bapa, the Father in heaven. Kenapa? This is beautiful. Karena pada waktu kamu terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kamu nggak cuma diterima jadi hamba Tuhan, atau kamu cuma diterima jadi budak ke Tuhan, tapi kamu diterima masuk as part of royal family, keluarganya Tuhan. You are, when you receive Jesus as your personal Savior, you are part of God's royal family. Wow, Tuhan tahu betapa pentingnya sebuah keluarga. Makanya begitu ada anak yang datang sama dia nggak anggap itu budak, tapi dianggap itu keluarga. Dang, this is really powerful. Dan ini bisa berarti beberapa hal, teman-teman. Jadi ini beberapa statement tentang God's family yang saya perlu kasih tahu. Lanjut slide berikutnya. Tuhan adalah Bapa, dan saat kamu terima dia, kamu masuk ke dalam royal family of God. Dan kedua, keluarga adalah idenya Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan nggak mau kamu lahir sebatang kara. Tuhan nggak kesendirian, kesepian, bukanlah idenya Tuhan. Kamu tidak diciptakan untuk sendirian. Tuhan nggak mau kamu sebatang kara karena kamu anaknya. Makanya ditaruh kamu dalam keluarga. Dan this is so beautiful. Tuhan juga tahu, bahkan bisa ada keluarga yang bermasalah. Dan kalaupun keluarga itu bermasalah, saya mau kasih tahu, I don't know what your family right now, but you still have a Father in heaven. Pada waktu kamu lahir, kamu dari keluarga. Kamu nggak sebatang kara. Tapi kalaupun keluarga kamu breakdown, saya mau kasih tahu, Bapamu turun tangan langsung untuk memelukmu dan mengasihimu. Oh my God, this is so beautiful. Nah, masalahnya adalah keluarga
nggak cuma didesain untuk produksi keturunan. Karena ada desain yang jelas yang Tuhan expect untuk keluarga penuhi. Yuk kita buka lagi di Kejadian 1:28-29. Nah, Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Lihat, sebelum ada kata beranak cucu, ada kata-kata memberkati dulu. Artinya, sebelum kamu beranak cucu, biarlah kamu diberkati dalam pernikahan dulu. Yay! Jangan lupa di situ ya. Oke. Nah, but the most powerful is this. Kamu, setiap keluarga nggak cuma didesain untuk beranak cucu dan bertambah banyak. Tapi, keluarga juga didesain untuk memenuhi dan menaklukkan dan berkuasa dan mengurus bumi ini dengan baik. Jadi kamu nggak cuma sekedar ada untuk beranak, tapi kamu ada to taking care of this earth, teman-teman. Kamu ada untuk jadi dampak, setiap keluarga diciptakan untuk jadi problem solver di dunia ini. Siapa yang nangkep di sini maksud saya? Teman-teman nggak cuma ada untuk jadi keluarga yang jadi gede, happy go lucky. No, you have a mission. Setiap keluarga, saya nggak tahu, dan buat yang single juga perlu ngerti teman-teman. There are reasons kenapa ada keluarga di situ. Karena Tuhan mau pakai keluarga ini untuk memberkati bumi ini. Makanya saya mau kasih tahu teman-teman. Untuk beranak, yuk lanjut slide berikutnya. Untuk beranak cucu hanya perlu seks. Tapi untuk menaklukkan bumi, setiap anak perlu dididik dan diasuh. Ini yang teman-teman perlu ngerti. Saya ulang sekali lagi. Untuk beranak cucu hanya perlu seks. Tapi untuk menaklukkan bumi, perlu dididik dan diasuh. Saya nggak tahu ada begitu banyak orang-orang yang bilang bahwa misalnya mereka coba beranak, terus anaknya dibiarin gitu aja, cuma yang penting punya anak, lucu dan sebagainya. But the point is, kita tidak pernah diciptakan untuk itu. Kita nggak pernah dibuat untuk ini. Kita diciptakan untuk beranak cucu, bertambah banyak, dan juga berkuasa. Nah, makanya, yuk slide berikutnya dikatakan bahwa maka ada kata didik di situ. Didik berasal bahasa Inggris adalah educate. Itu give intellectual, moral, and social instruction to someone, especially a child. Nah, ada satu statement dari UK Essays yang menarik, dia bilang gini. Also, family has responsibility in teaching children as its contribution in the building human resource for society. Family also has function to provide formal and informal education to children or member of family. So function of family is very important to educate children to become human resource in society. Kenapa saya bahas hal ini? Gini, kalau kamu cuma mau keluarin keturunan, itu bisa tinggal lahir. Tapi kalau misalnya kamu mau melahirkan keturunan ilahi, harus dididik, teman-teman. Harus dididik. Jadi kenapa saya bahas hal ini? Karena saya tahu di antara teman-teman ada yang punya background yang berbeda-beda. Ada di antara teman-teman yang lahir dari keluarga yang biasa. Ada di antara teman-teman yang lahir dari keluarga yang happy. Ada di antara saudara yang keluar dari berbagai macam keluarga yang berbeda-beda. Saya tahu setiap keluarga kita jadi bias. Sebenarnya keluarga itu ngapain sih? Tapi kalau kita mau tahu the real purpose of family, kita harus masuk ke dalam firman Tuhan. Kita harus tanya Tuhan maksudnya apa. Dan biarlah di situ kita bisa melihat sebenarnya keluarga itu ngapain. Supaya kenapa? Supaya teman-teman someday bagi siapapun yang punya keluarga, kita bisa readjust kembali sesuai firman Tuhan. Dan juga siapapun belum punya keluarga atau yang masih single, belum menikah, kamu bisa mulai siap-siap dan mulai atur ekspektasimu dari sekarang. Nah, makanya ini, ya slide berikutnya. This is the purpose of family. Training ground for heroes, leaders, and problem solvers. Wow, ini Alkitab bilang, this is the true purpose of family. Makanya teman-teman tidak cuma sekedar dididik. Teman-teman, Tuhan taruh di dalam keluarga teman-teman. Simply karena apapun terjadi, sebenarnya kamu dididik untuk menjadi seorang pahlawan. Untuk menjadi minimal menjadi seorang problem solver. Kenapa? Karena pertama kali Tuhan ciptakan keluarga,
Karena ada problem di dunia ini. Ada kebutuhan. Makanya the best bisnis yang terbaik, itu bisnis yang sifatnya problem solving. Karena memang kita diciptakan untuk jadi garam dan terang, to solve problem yang ada di dunia ini, menjadi dampak dan menjadi berkat. Maka sama seperti empower ada kan untuk jadi berkat bagi bangsa ini. Makanya kita perlu pegang ini baik-baik, makanya teman-teman. Makanya saya mau kasih tahu bagi para perempuan, saya nggak tahu apa yang di pikiranmu tentang dirimu sendiri. Tapi di dalam kandunganmu ada sebuah potensi untuk membangkitkan, untuk memberi dampak. Ada sebuah potensi untuk membangkitkan para pahlawan dari rahimmu. Blessed be your womb. Blessed be your womb. Diberkatilah kandunganmu. Kenapa? Karena kandunganmu bisa ada orang-orang yang luar biasa lahir dari situ. Dan juga belum selesai, itu buat para perempuan, masih ada para laki-laki. Laki-laki, kamu tahu, dari dalam kelaminmu, itu ada sebuah bibit, yang mungkin dari bibit itu bisa lahir begitu banyak pahlawan, bisa lahir begitu banyak orang yang memenuhi purpose ya Tuhan. So, blessed be your sperm. Kaget ya pendeta ngomong gini ya, tapi realitanya memang begitu. Diberkatilah kandunganmu, diberkatilah spermamu. Walaupun beberapa laki-laki sering banget buang spermanya sembarangan, suka-sukanya dia. Minta maaf ya, tapi suka gitu emang. Nah, masalahnya, untuk beranak cucu, cuma perlu matiin lampu. Tapi untuk menaklukkan bumi, harus matiin ego. Kenapa? Karena saya mau kasih tahu, semua orang tua bilang, hidup mereka berubah drastis semenjak punya anak. Jadi memang pada waktu kamu bangun keluarga, kamu nggak bisa cuma mikirin dirimu sendiri, teman-teman. You cannot just think about yourself. Nah, masalahnya, ini yang orang suka lupa. ini ada orang suka lupa. Masalahnya, pada waktu kamu dalam keluarga, ini pasti relatable nih buat semua yang masih single atau enggak. Sebenarnya, di dalam keluarga, yang belajar bukan cuma anaknya, tapi juga orang tuanya. Ini yang orang sering lupa. Yang belajar bukan cuma anaknya, tapi juga orang tuanya. Kenapa? Karena tidak ada satu orang pun yang punya pengalaman untuk punya anak. Kenapa? Saya harus tekankan nih teman-teman. Karena someday some of you will become parents, dan beberapa udah jadi parents, dan saya yakin bisa mengaminkan hal ini, parents-parents di dalam Tuhan. Yuk, slide berikutnya, silakan. Karena mendidik generasi amat sangat tidak mudah. Karena saat mendidik generasi, kamu bukan cuma sekedar anak dididik oleh orang tuanya, tapi juga orang tua dididik sama bapaknya di surga. Karena mendidik generasi juga merelakan diri kita dididik Bapa di surga. Kenapa? Karena tidak semua di antara kita orang tua, tapi semua di antara kita pastilah seorang anak. Ya, pastilah kita seorang anak. Gak ada yang siap jadi orang tua, maka kamu dididik langsung sama Bapa di surga. Oh, makanya ini yang saya percaya. Orang tua yang sedari awal mendedikasikan waktu mereka bersama. Mungkin mereka nggak sempurna. No parents are perfect. And that's okay. Tapi pada waktu mereka bersama, berlutut, dan belajar di hadapan Bapa di surga, dan hidup berintegritas, mereka akan bisa punya authority dan karisma ilahi yang menundukkan anak-anaknya. Makanya, emang nggak mudah. Nah, I have to tell you this, bagi teman-teman. Your child, mungkin teman-teman bisa relate hal ini. Child will mirror you. Anak-anak akan mencerminkan kita. Saya udah lihat banyak anak-anak yang suka berantem bentak-bentak ibunya. Saya pikirkan kok kurang ajar ya. Begitu saya ngobrol, saya ngecek, ternyata orang tuanya bentak-bentak duluan. Jadi gimana ya? Jadi kita harus pay attention di daerah-daerah sini, teman-teman. Oke, saya harap sejauh ini masih oke. Kenapa? Karena nih ada 5 hal. Saya mau share. Ini cepat aja, teman-teman. Slide berikutnya. Ada 5 hal yang akan terjadi sebenarnya dalam satu keluarga yang akan dididik. Jadi saya belajar dan saya menemukan ini yang saya membantu teman-teman agar bisa kembali memfokuskan. Sebenarnya apa sih? Ada 5 hal yang diajarkan, yaitu intellectual, moral, social, financial, and spiritual. Nomor 1, intellectual. Saya tahu bahwa rata-rata kita semua belajar sin kostan, yang matematika, trigonometri, sin kostan itu di sekolah. Tapi 1 tambah 1, biasanya belajarnya dari rumah. Di rumahlah kita belajar 1 tambah 1.
Di rumah lah kita belajar, kalau teman-teman masih ingat, belajar namanya buah ini apa, apel apa, apple apa. Disinilah harusnya di keluarga kita belajar namanya cara ngatur keuangan, belajar buah-buahan. Kita di situ pun belajar moral, bedain mana yang baik dan mana yang salah. Bagaimana kita belajar untuk generous sama orang, generous sama adik-adik kita, teman-teman. Yang mainannya sering direbut adik-adiknya, katakan, ya kan? Kita di situ belajar untuk punya ambisi yang sehat. Di situ kita belajar untuk melihat contoh, dan para orang pun belajar untuk memimpin dengan contoh. Karena anak bisa gagal dengar, tapi nggak bisa gagal niru. Di situ kita belajar dihormati dan menghormati. Di situ kita belajar, ya, karena hal-hal kita tahu mencuri itu salah, bohong itu salah. Di situ kita diajarin. Sosial, di dalam keluarga kita diajarin tentang penerimaan dan fulfillment. Kenapa? Di keluarga lah sebenarnya harus secara desain kita diterima sebagaimana kita ada. Semua anak punya keunikan, semua orang punya keunikan. Tapi disitulah dimana orang tua belajar terima anak, dan anak belajar terima orang tuanya sebaik-baiknya. Disitulah kita mulai belajar untuk bagaimana merasa cukup dengan keluarga kita, kasih yang kita dapat dari orang tua kita, kasih yang kita dapat dari lingkungan keluarga kita, sehingga kita nggak perlu cari repot-repot di luar. Disinilah kita belajar untuk punya memori, mengerti apa namanya unconditional love, mengerti namanya toleransi dan kesabaran. Kenapa? Karena adik-adik kita dan keluarga kita bisa menyebalkan. Amin. Sangat bisa menyebalkan. Di sini kita belajar. Dan juga selanjutnya kita juga belajar tentang financial. Kenapa? Kita belajar bagaimana saya dicukupkan, sehingga kita belajar mencukupkan someday. Dan kelima, kita belajar tentang Tuhan. Apa yang diajarkan tentang Tuhan? Siapa Tuhan? Siapa Tuhan yang kita sembah? Apa kitab sucinya? Nah, dan saya mau kasih tahu, dan saya rasa semua generasi bisa relate. Justru slide berikutnya, momen-momen paling berharga di mata anak bukanlah hal besar, tetapi hal kecil. Saya punya orang tua, tapi saya jarang sekali ingat mereka melakukan hal-hal besar. Saya ingat pada waktu ayah saya berkorban di depan ribuan tahun, ribuan orang, saya nggak terlalu ingat hal-hal itu. Saya nggak terlalu ingat saat orang tua saya ngajak saya ke Amerika, saya nggak terlalu ingat hal-hal itu. Tapi yang saya ingat ada pada waktu ayah saya pagi-pagi bikinin kopi buat adik dan ibu saya. Small things, but itu bikin saya ingat sampai sekarang. Yang besar-besar kita nggak selalu ingat. Makanya ini yang saya percaya. Justru dimanapun kamu berada, di season manapun kamu berada, mau udah orang tua atau masih baru menikah atau masih single, let me tell you something. Pay attention to small activities. Karena hal-hal kecil itu yang kemungkinan besar akan jadi highlight di kehidupan. Those small lights are highlights in your life. Coba teman-teman ingat, memori terindah, memori tentang ayahmu, yang mana yang kamu ingat? Atau ibumu, rata-rata itu kecil-kecil semua. Nah, ini saya akan lanjut lagi, teman-teman. Masalahnya adalah, saya tahu ini kita udah sering dengar, semua inilah realita keluarga, tapi ada satu realita. Roma 3:23 mengatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ini yang bikin banyak keluarga berantakan. Karena pada waktu dosa masuk, those toxicities masuk ke semua orang. Sehingga keluarga kita pun menjadi nggak sempurna. Sampai detik ini sangat begitu banyak orang tua dan anak, bukan cuma orang tua loh, anak yang toksik. Mereka merasa bermasalah di keluarganya, mereka benci dalam keluarganya, mereka susah, dan mereka merasa nggak diterima, mereka merasa ada lubang-lubang yang justru ditimbulkan oleh keluarga mereka. Dan ini saya nggak bisa sebut detail, tapi saya yakin teman-teman tahu persis maksud saya. Kalau saya ajak teman-teman untuk mengingat apa yang terjadi dalam keluargamu, saya yakin teman-teman bisa gampang dan mudah mengingat hal baik dan hal buruknya. Bahkan beberapa di antara teman-teman itu diingat hal-hal buruknya. Makanya minggu-minggu depan teman-teman masih akan bahas lagi tentang keluarga. But let me tell you something. Bagi teman-teman yang sudah ada di keluarga yang bermasalah,
keluarga-keluarga atau rumah yang mungkin tidak kondusif, mungkin tidak sempurna. Let me tell you something. Nomor satu kita perlu ingat. Ya, slide berikutnya nomor satu. You came from your parents, but you are not them. You cannot choose what you inherit, but you can choose your response. Be more self-aware. Saat kamu lahir dari satu keluarga, beberapa kebiasaan bisa saja kebawa di kamu. Dan kamu juga jangan hakimi orang tuamu, karena sangat mungkin mereka nggak tahu sedetail itu. Mereka hanya terima dari apa yang orang tua mereka ajarkan. Tapi yang single perlu belajar, dan yang menikah perlu diingatkan kembali bahwa mungkin kamu bisa lahir dari keluarga yang buruk, kamu lahir dari keluarga yang tidak sempurna. But let me tell you something. You have ability to respond. Kamu bisa memilih yang mana yang kamu mau ambil. Kamu bisa memilih yang mana yang kamu tidak mau ambil. Kamu perlu pegang ini baik-baik. Kenapa? Karena that's okay. Kamu bisa dengan self-aware. Makanya saya percaya kita butuh self-aware. Kita butuh self-aware. Bahwa memang realitanya kita berasal dari generasi yang tidak sempurna, dan mungkin sampai kapanpun when we have children kita tidak akan pernah sempurna. Tapi kuncinya adalah kadang kita perlu dengan jujur melihat nilai-nilai apa yang baik, nilai apa yang buruk, dan kita perlu lihat dengan baik. Kita perlu merespon dengan baik. Nah, nomor 2, teman-teman. Ini saya cepat aja ya. Find mentor or someone you can ask. Kalau misalnya ada di antara kamu yang mungkin keluarganya nggak dari keluarga yang terbaik, let me tell you something. Kamu bisa cari mentor atau orang-orang yang lebih dewasa dari kamu. Kamu bisa tanya soal keluarga. Kamu bisa belajar. Kamu bisa bertanya sama mereka. Makanya kontak dengan orang-orang lebih dewasa dari kita. Janganlah kita buang. Karena di situ kita bisa banyak nanya. Dan kamu yang paling penting, kamu bisa nanya Bapa di surga. Teman-teman tahu nggak? Firman Tuhan. Ada satu, sorry saya cepat aja nih. Matius 5 mengatakan namanya doa Bapa kami. This is so powerful. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu. Ayah yang baik menjaga nama baiknya. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Ayah yang baik punya kehendak. Berikanlah makanan pada hari ini, makan kami secukupnya. Bapa dan keluarga ayah yang sehat, itu akan melindungi dan provide. Dan ampuni kesalahan kami. The true parents selalu extend forgiveness. Kalau teman-teman mau lihat Bapa yang baik, atau mau belajar jadi Bapa yang baik, lihat Bapamu yang di surga. Dan jangan lupa, Bapa di surga tidak pernah pilih-pilih anaknya. Semua anaknya dia sayang. Makanya nama doanya, doa Bapa kami, bukan doa Bapa saya. Karena it's never about only you, but it's also about others. Kamu bukan satu-satunya anak. So, jangan egois. Dan yang ketiga, yang terakhir, be intentional concerning self-awareness. Sejelek-jelek atau sesempurna keluargamu, pasti ada yang bisa diambil dan dipelajari. Ambil yang kamu bisa, buang kamu rasa tidak perlu. Saatnya kita belajar, punya helicopter view. Kamu harus ada momen untuk dirimu sendiri. Pada waktu orang tua saya menikah pertama kali, mereka ngomong betapa mereka tuh mempersiapkan nilai-nilai apa yang mereka tidak mau wariskan ke anaknya. Dan mereka udah jadi orang tua mereka. Dan akhirnya menjadi saya. Menjadi keluarga seperti keluarga saya sekarang. Nah, makanya kita perlu punya self-awareness, teman-teman. Nah, ada facts about families yang kita perlu ngerti. Oke, udah mau selesai, teman-teman. Tenang aja. We create monsters or heroes through families. Jadi kamu ini bisa jadi monster or hero tergantung lingkungan keluarga kamu. Dan family is the source of problems, but also the source of solutions. Ini realitanya kayak gini. Tapi ada satu statement yang yang menarik. Your greatest contribution to the kingdom of God may not be something you do, but someone you raise. Kadang beberapa dari antara teman-teman nggak selalu bisa punya bisnis besar, nggak selalu punya sesuatu yang besar, nggak selalu punya perusahaan besar, tapi kadang mungkin tujuan Tuhan terpenuhi saat kamu membangun keluargamu, dan kamu jadi dampak di keluargamu, dan kamu menjadi seseorang yang membangun sesuatu yang baik
di dalam keluargamu. Saya berharap ini nyantol, teman-teman. Dan saya mau share yang terakhir, teman-teman. Ada satu cerita yang terakhir. You are doing yourself a favor for you and your family when you teach them the word of God. Ada satu cerita terakhir yang saya bagikan. Teman-teman, pada waktu saya kecil, pada waktu saya umur 2 atau 3 tahun, udah mau selesai. Ibu saya adalah orang yang pertama kali memperkenalkan firman Tuhan pada saya. Dan yang beliau perkenalkan ada cerita tentang Daud dan Goliat. Oke, jadi dia cerita, Daud tuh gini, pakai ketapel, terus lempar, Goliatnya mati, karena Tuhan sama-sama dia. Itu hanya cerita simple, nggak ada dasar biblical dalamnya, nggak ada penafsiran, nggak keren-keren banget. Beliau hanya mengajarkan cerita Alkitab dan memperkenalkan cerita Alkitab ke saya. Tapi teman-teman tahu nggak? Sampai detik ini, hampir 30 tahun cerita itu muncul. Sampai detik ini, cerita itu masih nempel di kepala saya. That story is still there in my mind. Dan bahkan cerita simple itu menjadi sebuah cerita menguatkan saya. Saat saya berhadapan dengan situasi dan tantangan yang lebih besar daripada saya. Saat saya melihat ada tantangan yang jauh besar dan saya rasa saya nggak bakal bisa. Cerita itu mengingatkan kembali saya. Siapa yang bersama dengan gue, siapa menyertai gue, dan siapa gue di mata Tuhan. Bahwa mungkin aku kecil, mungkin tantangan saya lebih besar, tapi those stories inspire me to remember that the God who is with me is bigger than the challenge in front of me. Artinya apa? Dari sekarang, firman Tuhan harus menjadi sesuatu yang kau tanamkan di hatimu. Kalau orang tua nggak ngajarin, that's okay. Kamu belajar sendiri, and someday wariskan ini, ceritakan ini kepada generasi selanjutnya. I hope this message really menyentuhmu. Buat yang single, buat yang udah menikah, saya berharap apa yang saya bagikan bisa membantu, dan firman Tuhan ini bisa membuat kita melihat dari sudut pandang yang lebih clear, sebenarnya purpose dan desain Tuhan itu apa. Karena kau diberkati, you are very powerful, you are so loved, dan Tuhan sudah titipkan ini. Semua keluarga ini, saya berdoa supaya ini menjadi sesuatu yang menguatkan. Hari ini abis ini saya mengundang Tirsa. Dan karena abis ini kita bakal doa soul salvation. Kalau ada di antara teman-teman yang belum terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, pada saat kamu terima, kamu akan jadi keluarga dari Sang Bapa di surga. Tirsa, silakan. Amen. Thank you so much, guys. Please kasih tepuk tangan ke Pastor L. What a blessed sermon. Gue belajar banyak hari ini. And I love yang tadi Pastor L bilang bahwa kita semua diundang untuk masuk ke keluarga Tuhan, untuk masuk ke keluarga Allah. Dan itulah yang Tuhan Yesus lakukan pada saat dia datang 2000 tahun yang lalu. Dia datang ke dunia, Tuhan turun ke dunia menjadi manusia, mati di atas kayu salib untuk kita. Dan gue penasaran, dan gue yakin Pastor L juga penasaran, kalau kita bisa duduk di depan kalian dan nanya, kalian kenal gak sih Tuhan Yesus secara pribadi? Kalian kenal gak dia sebagai saudara, sebagai ayah, sebagai teman, sebagai keluarga? Karena ini bukan tentang agama, ini adalah tentang hubungan pribadi dengan dia. Dan kalau belum, kita nggak mau kelewatan ini. Di setiap kali kita melakukan Empower Hangout, kita selalu memberikan kesempatan untuk kita semua bisa mengambil keputusan untuk masuk ke keluarga Tuhan Yesus. Untuk bisa diterima, untuk bisa dimaafkan, dan dibuat baru hidupnya. So, untuk semua teman-teman di sini, kita boleh tutup mata kita untuk memberikan privasi pada semua teman-teman di rumah, dimanapun kalian berada. Kalau kalian bilang ke gue, Brian, gue actually nggak tahu loh. Gue nggak kenal, gue belum pernah mendengar nama Tuhan Yesus, atau mungkin kalian dari kecil udah Kristen, mungkin ayah ibu kalian pendeta, mungkin kalian gak pernah memilih mau percaya siapa masuk ke agama apa, tapi saat ini, seperti yang gue bilang, ini bukan tentang keputusan yang orang lain bisa buat untuk kalian, ini bukan tentang agama yang kalian masukin, ini adalah tentang waktu untuk kalian memilih untuk memulai hubungan yang baru dengan Tuhan Yesus. Dan kalau kalian mau itu, gue akan mendoakan satu doa keselamatan, dan gue pengen kalian ikut baca doa ini, sebutkan doa ini bersama gue. Alright, dengan semua mata tertutup. Kalau kalian mau, sebutkan seperti ini. Tuhan Yesus, aku berterima kasih untuk pengorbananmu. Aku percaya Engkau turun ke dunia, mati di atas kayu salib, menebus dosa semua manusia, termasuk dosaku. Mulai hari ini aku menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Dosaku telah dimaafkan. Aku dibuat baru. Bantu aku hidup seumur hidupku untuk Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amen. Hey guys, thank you for watching this message.
kalau kalian merasa terberkati, ada 3 hal yang kalian bisa lakukan. Yang pertama, kalian boleh komen, like, share, dan subscribe YouTube channel kita Empower Indonesia. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram account kita @empower.id. Yang kedua, ada link di description box di bawah sini yang kalian bisa isi supaya kita bisa mengenal kalian lebih baik lagi. Dan juga yang ketiga, kalau kalian ingin mendukung Empower Indonesia secara finansial, kalian bisa melakukannya melalui nomor rekening yang ada di bawah ini. We want you to not just watch this moment, but be a part of this movement. Thank you, God bless you, and have a great week.